yang dibangun untuk membangun kesejahteraan demokrasi di Indonesia ini melalui perspektif HAM itu sekarang kita coba integrasikan dengan berbasis pada konstitusi gitu. Kita lihat misalnya konstitusi itu dulu lahir 3 tahun sebelum Deklarasi Universal HAM lahir, dan spiritnya menarik. Di situ ada spirit tentang hak asasi, hak hidup dan lain sebagainya gitu ya. Jadi disitulah kemudian kita sekarang ini misalnya Komnas Perempuan juga menggunakan bahasa konstitusi sebetulnya untuk bisa memahamkan atau mencegah lahirnya kebijakan yang diskriminatif ini gitu. Nah, bagaimana sebetulnya perda-perda yang lahir di berbagai daerah ini dan kenapa dia sangat subur ya? Antara lain dia tadi sebagai bagian dari konsesi, ini juga bagian dari adanya insekuritas global yang kami temukan juga. Ini bagian dari mengembalikan supremasi ulama. Jadi kita lesson learn dari kenapa banyak sekali kebijakan diskriminatif di berbagai wilayah. Ini rentetan dari sejarah panjang sebetulnya. Kalau kita lihat dulu masa Orde Baru, kelompok-kelompok Islam merasa disisihkan, ulama-ulamanya disingkirkan, tidak diberi peran. Nah sekarang ini banyak sekali spirit ingin mengembalikan supremasi ulama tersebut, antara lain melalui kebijakan-kebijakan atas nama agama, atas nama moralitas. Itu satu pulau. Pulau yang lain ini juga bagian dari counter system, karena merasa bahwa sistem sekuler, sistem yang dilahirkan selama bertahun-tahun di Indonesia ini rupanya tidak menjawab gitu, sehingga orang ada insekuritas global yang ingin dijawab dengan sistem ataupun dengan jawaban-jawaban yang religius dan moralistik sendiri gitu. Padahal keterhubungannya dan tidak selalu memberi jawaban yang tepat. Dan yang lain adalah kenapa perempuan banyak menjadi target, karena pengalaman di sejumlah wilayah, misalnya dulu seperti India ketika membangun nasionalisme itu juga menggunakan kain sari sebagai simbol, karena itu yang paling visible, paling terlihat. Di Indonesia juga kayak gitu, orang sejak awal didorong atau diwajibkan atau apa untuk menggunakan pakaian-pakaian yang merepresentasi identitas mayoritas. Ini sebetulnya satu tindakan yang unfair. Saya tidak membayangkan bahwa saya tinggal di sebuah negara yang saya minoritas, kemudian di situ kita semua disuruh menggunakan simbol-simbol agama yang bukan agama kita, gitu kan? Karena simbol-simbol itu kan sesuatu yang sangat personal, sangat dekat dengan kita gitu. Nah ini yang juga dirasakan dari pemantauan ke sejumlah wilayah. Kita mendapati bahwa anak SMA misalnya, karena padahal belum perda, baru menjadi himbauan, tapi betapa himbauan dari tokoh agama, tokoh negara di level lokal itu kadang lebih powerful dari regulasi formal, karena masyarakat kita kan bukan masyarakat yang semua legalis, yang literer gitu ya. Kadang tradisi oral, lisan, tradisi himbauan segala macam itu kadang bisa lebih didengar. Nah ini yang kemudian banyak sekali perempuan-perempuan karena himbauan cara berpakaian ABC dan lain sebagainya, dia kehilangan sebetulnya ekspresi atau identitas atau freedom of expression yang selama ini menjadi otoritas paling penting dalam hidup seseorang.